Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Dearisi Febiani, 2. Nisrina Salsabila, 3. Desi Ramadanti Fitriah, 4. Mailina, 5. Windy Febriani. Pada video kali ini kami akan menyajikan video yang akan kami bahas tentang metode harga pokok proses. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa saja yang kita akan bahas pada video kali ini. Yang pertama, tujuan dan karakteristik harga pokok proses. Yang kedua, biaya produksi per departemen. Yang ketiga, arus produksi. Yang keempat, prosedur akuntansi untuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Yang kelima, pengaruh otomatisasi. Dan yang keenam, laporan biaya produksi. Biaya produksi departemen. Biaya produksi yang dikeluarkan pada setiap departemen seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik diakumulasikan dalam akun barang dalam proses yang dihasilkan untuk setiap departemen produksi yang bersangkutan. Apabila terdapat unit yang telah selesai proses produksinya dalam satu departemen, unit tersebut akan dipindahkan ke departemen berikutnya dan pada akhirnya ke gudang barang jadi beserta dengan biaya atau harga pokoknya. Jumlah unit yang selesai satu departemen menjadi bahan baku bagi departemen berikutnya dalam satu arus produksi. Metode harga pokok proses. Metode dan karakteristik metode harga pokok proses. Tujuan dan metode harga pokok pada akhirnya adalah menentukan harga pokok biaya per unit yang diperoleh dengan cara membagi jumlah biaya pada satu periode tertentu dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan pada periode tersebut. Perhitungan-perhitungan dalam menentukan harga pokok per unit ini secara terperinci disajikan dalam laporan biaya-biaya produksi atau yang disebut dengan Cost of Production Report. Unit-unit barang yang diproses biasanya mengalir dari satu departemen ke departemen lainnya yang menerima hasil produksi dari sebelumnya akan memerlukan biaya-biaya tambahan dalam proses lebih lanjut yang dilakukannya. Berikut adalah karakteristik dan metode harga pokok proses. Yang pertama, biaya-biaya diakumulasikan menurut departemen atau pusat biaya dan bukan berdasarkan pekerjaan, atau seperti halnya dalam metode harga pokok pesanan. Yang kedua, biaya produksi atau pengolahan dibebankan kepada akun barang dalam proses dari masing-masing departemen. Yang ketiga, jumlah unit dari barang dalam proses setiap departemen harus dinyatakan dalam bentuk tingkat penyelesaiannya dengan mengomprimasikan jumlah unit yang selesai secara proporsional dengan tingkat penyelesaiannya. Yang keempat, biaya per unit dihitung menurut departemen pusat biaya. Yang kelima, pada saat produksi selesai suatu departemen produksi jumlah unit yang selesai dan biaya dipindahkan ke departemen produksi berikutnya atau gudang barang Baik, jasa. di sini saya akan menjelaskan tentang biaya produksi per departemen. Biaya produksi yang dikeluarkan pada setiap departemen seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik diakumulasikan dalam akun barang dalam proses yang dihasilkan untuk setiap departemen produksi yang bersangkutan. Apabila terdapat unit yang telah selesai diproses produksinya dalam suatu departemen, unit tersebut akan dipindahkan ke departemen berikutnya dan pada akhirnya ke gudang barang jadi beserta dengan biaya atau harga pokok. Jumlah unit yang selesai dari suatu departemen menjadi bahan baku bagi departemen berikutnya dalam suatu arus produksi. Biasanya, jumlah seluruh biaya dan biaya percakapan unit akan meningkat sejalan dengan berpindah atau mengalirnya unit-unit produk dari suatu departemen ke departemen lainnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang arus produksi. Proses pembuatan suatu barang dimulai dari awal proses atau masih berupa bahan baku sampai menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Sehingga proses produksi dan jumlah produk
dan biaya-biaya mengalir pada saat yang bersamaan. Jenis-jenis arus produk yang umum adalah arus produk yang berurutan, arus produk paralel, dan arus produk selektif. Sedikit penjelasan tentang arus produk berurutan. Dalam arus produk yang berurutan, unit-unit produk mengalir melalui semua tahapan produksi atau departemen dalam urutan yang sama. Arus produk seperti ini merupakan arus yang paling sederhana, di mana proses produksi dimulai pertama kali pada departemen A, tempat bahan baku diproses dengan menggunakan tenaga kerja dan fasilitas pabrik lainnya. Elemen-elemen biaya produk dalam departemen A meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Produk yang telah selesai di departemen A akan dipindah ke departemen B untuk proses lebih lanjut. Produk selesai yang telah diterima departemen B dari departemen A diproses lebih lanjut dengan menggunakan tenaga kerja dan fasilitas pabrik. Dalam hal ini, elemen-elemen biaya produk dari departemen B adalah seluruh biaya yang diterima dari departemen A dan biaya ditambahkan oleh departemen B sendiri, yaitu tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Dalam hal tertentu, departemen B sebagai departemen berikutnya yang melakukan proses produksi lebih lanjut bisa saja menambahkan bahan baku jika memang diperlukan. Sehingga dalam departemen B terdapat biaya bahan baku langsung sebagai elemen biaya produksi. Sama seperti departemen B, dalam contoh arus produksi di samping, departemen C juga melakukan proses lebih lanjut, tetapi departemen ini merupakan pusat pengolahan akhir di mana produk yang telah selesai merupakan barang jadi. Berikutnya arus produk paralel. Dalam arus produk paralel, bahan baku pada mulanya mengalir melalui beberapa departemen yang berbeda hingga disatukan dalam suatu produk tahapan terakhir atau tahapan penyelesaian untuk menjadi barang jadi. Saya akan menjelaskan jenis arus produksi yang terakhir, yaitu arus selektif. Pada gambar di samping menjelaskan proses arus selektif, yang dimana dalam arus selektif bahan baku yang sama mengalir dalam beberapa tahapan produksi atau urutan departemen yang berbeda, dan masing-masing urutan departemennya dalam pengelolaan tersebut akan menghasilkan barang jadi yang berbebankan. Lalu, proses akuntansi untuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Pengumpulan data biaya dalam metode harga pokok proses juga menggunakan prosedur yang umum dari suatu sistem akuntansi biaya. Pembebanan atas biaya-biaya produksi seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik biasanya dikumpulkan dalam akun barang dalam proses perdepartemenan. Akumulasi biaya berdasarkan departemen memungkinkan dilaksanakannya perhitungan harga pokok produk untuk setiap departemen dan memudahkan pelaksanaannya pengendalian oleh kepala departemen atas biaya-biaya produksi yang terjadi di departemen yang dipimpinnya. Lalu, akuntansi biaya bahan baku. Dalam metode harga pokok proses, pencatatan biaya bahan baku tidak sebanyak jika dibandingkan dengan metode harga pokok pesanan. Hal ini dikarenakan bahan baku dibebankan kepada departemen-departemen, bukan kepada pekerjaan-pekerjaan pesanan yang biasanya berjumlah jauh lebih banyak. Bahan baku yang digunakan hanya pada departemen produksi yang pertama melakukan proses produksi, sedangkan departemen
produksi berikutnya hanya memerlukan tambahan biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik. Selanjutnya, akuntansi biaya tenaga kerja. Metode harga pokok proses memerlukan lebih sedikit pekerjaan administrasi dari metode harga pokok pesanan dalam menghitung dan mengumpulkan biaya tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja langsung yang dibebankan kepada masing-masing departemen produksi ditentukan menurut penghasilan bruto dari karyawan yang bertugas dalam departemen-departemen tersebut. Baru otomatisasi. Struktur biaya produksi akan berubah apabila terjadi otomatisasi dalam lingkungan manufaktur. Seberapa jauh struktur biaya ini akan berubah bergantung pada tinggi atau rendahnya perubahan tingkat otomatisasi. Dengan otomatisasi yang dilakukan secara menyeluruh dalam segala aspek kegiatan pabrik, maka biaya tenaga kerja langsung akan menurun dan menjadi bagian yang tidak penting dalam jumlah biaya produksi. Sebaliknya, biaya overhead pabrik akan meningkat dengan adanya otomatisasi dalam pabrik. Peningkatannya biasanya terjadi pada unsur biaya overhead pabrik yang disebabkan oleh penambahan investasi yang cukup mahal yang dilakukan oleh perusahaan. Biaya-biaya overhead yang meningkat karena adanya otomatisasi dalam pabrik antara lain adalah biaya penyusutan peralatan pabrik serta biaya reparasi dan pemeliharaan. Dalam kondisi seperti ini yang diuraikan di atas, struktur biaya produksi yang biasanya terdiri atas 3 elemen yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dapat juga diperkecil menjadi 2 elemen yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya overhead pabrik atau biaya konversi. Biaya konversi adalah gabungan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Laporan biaya produksi. Dalam metode harga pokok proses, analisis atau kegiatan dari setiap departemen produksi disajikan dalam laporan biaya produksi atau cost of production report per departemen. Laporan ini juga dapat digunakan sebagai dokumen sumber untuk pembuatan ikhtisar ayat-ayat jurnal periodik atas kegiatan yang dilakukan oleh setiap departemen produksi yang selanjutnya akan dipindahkan buku ke berbagai akun biaya. Suatu proses biaya produksi biasanya akan melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan produksi dalam bentuk arus fisik atau arus biaya, atau secara keseluruhan maupun per unit. 2 bagian pokok laporan. 1. Produksi dalam unit. Bagian ini meliputi informasi tentang jumlah unit barang yang masuk dan keluar untuk setiap departemen. Bagian ini juga memperlihatkan arus yang pada dasarnya sama dengan arus biaya, yaitu meliputi jumlah unit produksi yang harus dipertanggungjawabkan dan pertanggungjawaban produksi. Informasi dari bagian ini digunakan untuk menentukan biaya per unit yang ditambahkan pada suatu departemen selama periode yang bersangkutan. Dan yang kedua, biaya produksi. Bagian ini merupakan arus produksi yang ditanyakan dalam bentuk uang. Bagian ini menunjukkan biaya yang dikeluarkan oleh suatu departemen produksi dan pertanggungjawaban dari biaya tersebut. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan biasanya berasal dari 1. Biaya yang ditambah selama periode yang bersangkutan. 2. Biaya yang diterima dalam departemen sebelumnya. Dan yang ketiga, barang dalam proses periode awal. Untuk menyusun laporan biaya produksi, diperlukan informasi tentang 1. Unit produksi ekuvalen. Angka unit produksi ekuvalen merupakan jumlah unit yang selesai dan ditambah dengan jumlah barang dalam proses dengan perhitungan tingkat presentasi penyelesaian. Yang kedua, biaya per unit. Setelah unit produksi ekuvalen diketahui, maka biaya per unit per departemen untuk setiap elemen biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan over pabrik dapat dihitung dengan membagi jumlah dari masing-masing biaya tersebut dengan angka produksi ekuvalen. Biaya per unit suatu departemen sama dengan
total biaya departemen dibagi jumlah unit ekuivalen. Yang ketiga, pertanggungjawaban biaya. Dalam laporan biaya produksi, terdapat bagian yang menunjukkan jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang harus dipertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawaban di atas biaya tersebut. Dengan demikian, maka biaya yang telah dikeluarkan dan dipertanggungjawabkan harus sama dengan jumlah yang menunjukkan pertanggungjawabannya biaya.